Hai sahabat My Home, hari ini saya sedang ada di rumah contoh Matera Signature dan saya sudah berjanji dengan Pak Henry Napitupulu, Direktur dari Paramount Land. Beliau sudah ada di dalam. Mari. Dan saya sudah bersama Pak Henry Napitupulu, Direktur Paramount Land. Kita langsung aja bertanya dengan Pak Henry. Gimana Pak? Apa kabar Pak ininya Pak? Baik, Bu Nita. Jadi kan Paramount Land baru merilis Matera Signature nih. Yes. Apa sih Pak alasannya merilis Signature ini? Katanya yang paling ultimate, paling tertinggi nih ininya. Ultimate-nya dari Matera series nih. Iya, gimana benar. Pak? Ya jadi melihat animo pasar nih ceritanya. Jadi karena kita lihat kan memang pasar sangat menyukai desain-desain yang kita buat untuk Matera Signature ini. Matera sebelumnya Matera ya, kita taunya Matera ya. Matera kemudian kita berpikir lagi ya kalau begitu tadinya kita berpikir bikin bentuk yang berbeda dari yang sebelumnya. Tapi kita pikir lagi kalau bentuknya berbeda apa orang mau ya nantinya. Karena yang orang suka itu kan model desainnya secara fasad ya. Secara fasad kan ibu kan lihat ya. Secara fasad di American Classic ada tone yang gelap sama putihnya itu yang sangat menonjol gitu ya. Terus ada signature kaca ke bawah itu yang memanjang. Nah itu nah kita berpikir apa lebih baik kita enhance dari yang kita sudah ada ya. Kita ibaratnya kayak kalau kita punya iPhone ini udah iPhone yang ultimate nih istilahnya gitu kan ya. Kalau kita buat barang sesuatu kan pasti ada yang ultimate-nya kan ya. Nah, kita berpikir ya udah kalau gitu arahnya kita bikin ke sana deh gitu. Jadi tampilannya kalau kita arsiteknya nih, ini arsiteknya kita dibantu oleh SHS. Ya, SHS dibantu dia mengusung ide bagaimana kalau yang itu sedikit lebih kelihatannya kayak warna putih ya kalau dia menurut mereka sih bilangnya feminim lah. Ini lebih maskulin kita bikin. Gitu. Jadi lebih gelap. Jadi kalau fasad kan kita ada kuadratnya itu. Kita pakai yang besar ya yang di depannya. Ya, kita pakai kuadrat. Nah, kuadratnya ini kita bikin yang dominan tuh gelap. Yang gelap. Oke, justru nunjukin itu ya maskulinitasnya ceritanya nih. Sebenarnya kalau dilihat ke sini tuh kayaknya sama, tapi kalau kita bikin apple to apple kanan kiri ya, itu nanti sebenarnya berbeda. Tapi justru itu yang menunjukkan signature-nya beda ya? Iya, signature-nya itu yang beda. Jadi ini ultimate-nya dari fasad kita bawa bentuknya berbeda ya, tapi mengusung tema yang sama. Jadi gitu. Yang diangkat temanya semua sama. Temanya sama, American Classic ya, bentuk kaca yang ada memanjangnya, itu kan itu signature-nya Matera tuh kan, Matera. Nah, kita tambahin elemen-elemen yang ornamentalnya di bagian depan, kemudian bagian bawahnya tadi yang saya bilang kuadratnya itu ada warna gelap gitu ya. Nah, itu kan untuk fasad kan seperti itu. Nah, untuk layout pun kita berpikir kalau memang kita mau mengusung dari yang Matera sebelumnya kita mengusung apa lagi ya, kita enhance lagi yang di dalamnya nih, layoutnya kita maximize gitu ya. Semua kamar anaknya dapat bukaan keluar secara maksimum. Karena kalau yang sebelumnya mungkin memang semua ada bukaan juga, tapi ini lebih besar bukaannya ke ruang terbukanya. Jadi dia setiap kamar tuh ada bukaan ke bawah, semua bisa melihat taman di bawahnya. Begitu. Iya, secara layout seperti itu. Kemudian ukurannya juga lebih besar ya signature ini. Iya, ini lebih sebenarnya mirip lah. Secara luasan sih mirip. Karena takutnya ada perbedaan. Customer juga bertanya, wah saya sebenarnya pengennya yang itu aja yang gitu. Sebelumnya cukup luas ya. Iya, cukup luas gitu. Jangan beda lagi dong Pak gitu. Tapi kita enhance lagi sedemikian rupa supaya dapat ruang-ruang tambahan. Jadi yang kita duduk di sini nih ruang tambahan termasuk. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang living room di lantai 2 nih ya, benar ya. Kalau waktu yang sebelumnya nggak ada ya? Enggak, itu ada space juga di atas, tapi tidak seluas ini dan dia tidak bisa dimaksimal seperti sekarang ini. Sebenarnya ada juga di sana ruang terbukanya, area terbukanya, bisa untuk living juga. Tapi kalau misalnya seperti ini bisa dibikin TV, bisa nonton. Nah ini
itu agak berbeda Oh, karakter iya. ruangnya. Ini lebih nyaman. Jadi kayaknya lantai 2 bisa dibilang kayak lebih private living area gitu Iya, ya. Kalau yang di iya. bawah lebih public gitu ya. Iya. Ya. Oke, Kemudian oke. kalau, nah kembali lagi kalau secara ruang itu kita bentuk sedemikian rupa. Jadi di bawah pun kalau bisa dilihat itu yang bagian bawah, pas pada saat entrance itu kan ada ruang yang kita kalau secara ada interiornya kita bikin semacam cigar lounge lah kita bikin Oh di ya, sini. sebenarnya bisa kayak foyer gitu ya Pak ya? Iya, itu kan semi foyer Foyer, ya. iya, Itu iya, kan sebenarnya iya. foyer ya, sangat menarik, bisa difungsikan sebagai ruang juga di iya, situ. iya, Kalau iya, tidak memerlukan ruang tamu, mereka bisa jadi bikin small library kayak atau kalau kita bikin di sini itu tampilannya kita bikin semacam untuk cigar lounge lah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya bisa difungsikan macam-macam lagi di sana. Jadi bisa dibayangkan ruangannya tidak lagi yang apa namanya? Space-nya itu tidak bisa digunakan. Jadi kita maximize bisa digunakan semuanya. Jadi lebih optimal lah Optimal ruangannya ya. penggunaan Iya, ruangnya. iya. Demikian. Dan ada ruang-ruangnya bukan ruang inti yang dibutuhkan di rumah, tapi jadi kita mungkin punya ruang lain lah ya. Iya, Bisa iya. dibilang Kalau gitu. kita kalau sudah ini kan sudah next level of living kan. Yes, Artinya kalau sudah next level of living kan pasti ada kebutuhan-kebutuhan ruang yang tidak yang apa namanya? Tidak urgent, iya. tapi ini lebih relax, Iya. sesuatu yang untuk entertainment Oh, iya. area gitu. Jadi ada ruangan-ruangan yang untuk seperti itu Iya, gitu loh. iya, Jadi iya, kalau iya, enggak kan seperti ruang hobi misalnya Iya, kan iya, itu betul. kan Ruang hobi udah bisa buat sendiri perlu ini ya. untuk next apa next Iya, living itu ya, ya beda level lagi ya. yang luxury itu kan mereka harus sudah pengen yang kalau bisa ada ruang tambahan apalah. Nah, itu kita Ininya. kita tunjukkan di makanya sini. tagline-nya Ultimate Luxury Living ya. Yes, benar. Oke. Ini. Nah, tadi kayak Bapak bilang desainnya ada menunjukkan bisa dibilang seriesnya agak berbeda dalam hal Ya. mungkin lebih ke pewarnaan ya, tapi konseptualnya semua sama American Classic ininya. Yes, American Classic, American Classic. Tapi memang ya pemanfaatan ruangnya kita bikin semaksimal mungkin. Jadi Ya. ukuran ruang bangunannya berapa Pak? Jadi yang sekarang lebih besar. Ini ya? ada yang 12-20, 12 kali 20, kemudian 10 kali 20. Oke, Jadi semuanya. ini juga kita berangkat dari pembeli-pembeli yang ada di Matera sebelumnya, yang kita bisa semacam kurasi ya dari permintaan mereka- itu apa sih sebenarnya mereka iya. minta. Ya memang luas-luas yang ini mereka minta. Oh, Sebenarnya kalau mau sih kita bisa bikin yang lebih besar, Besar ya. ya. Tapi ya kita lebih mendapatkan masukan yang paling tepat yang dibutuhkan sekarang ini luxury yang seperti ini. seperti ini ininya ya. Ya, untuk di Matera. Jadi kita bawa ke arah sana juga gitu loh. Oke. Dan penambahan ruang itu nggak menambah lantai ya, semua tetap sama 2 lantai juga ya. Iya, tetap 2 lantai, tetap 2 lantai. Memang ini livingnya ini emang konsep rumah Matera ini kita bikin konsep yang 2 lantai. Oh ya, jadi nggak Yang ada luxury ininya. tapi 2 lantai. Jadi penggunaan carport pun carport jadi sekarang di depan. Jadi Oke. kalau dulu Matera itu masih ada yang carportnya masuk ke dalam Oh, iya, kayak bagian garasi dalam gitu rumah ya. kayak semacam garasi. Kalau sekarang kita melihatnya aja ya? lebih enak di depan semua. Jadi kita bikin di depan nih. Bisa 3 mobil di depan. Oh ya? Ya, Carportnya ganti lagi bisa 3 mobil? mobil. Jadi kalau ada satu BMW, satu Mercedes, Oh, ya kan, iya. semua bisa satu Bentley, Oh, ya silakan iya, itu bisa itu. 3 bisa masuk Bisa langsung semua. cukup nih ya ini. Bisa masuk semua. Kalau ukuran yang wuling kecil mungkin bisa 5 ya? Oh, bisa 5. Bisa 5. Itu bisa 5. Bisa 5 ininya ya. Oke, ininya jadi memang signature itu ya tadi ultimate-nya itu ya di Ultimate-nya. sini ya. Ultimate-nya Iya. di sini. Apalagi sih Pak yang selain tadi denah yang lebih optimal, terus desain yang lebih bisa bilang lebih maskulin agak berbeda gitu. Iya. Apalagi yang menunjukkan ultimate-nya di sini. Oke, jadi sebenarnya satu lagi tadi secara ruang saya belum jelasin sedikit yang terkait dengan accessibility. Jadi kalau kita sebenarnya kan bagian dari service area kan kalau yang di Matera sebelumnya itu kan harus ke bawah tuh semua koneksinya, aksesnya. konektivitasnya. Nah, kalau sekarang pun kita berpikir lebih bagus servisnya tuh ada akses langsung di lantai 2-nya. Oh
iya iya iya. Ya, jadi dengan demikian gampang lah untuk ke area Iya, servis tanpa harus ke bawah oh iya, gitu ya. nggak usah mondar-mandir juga mana ya. Ya, karena rata-rata kan kalau orang sudah tinggal di atas ini kan maunya langsung ke servis Iya. area ke atas. Ya kan kita juga lihat itu, wah ini perlu nih fiturnya kita tambahin untuk seperti itu secara feature ruangnya. Oh Nah, iya iya. terciptalah iya, iya. akses yang langsung menuju servis di bagian atas. Oh, oke oke oke. Demikian. Oke. Itu untuk apa namanya ruangnya tadi ya, tambahan keterangannya ya, tambahan keterangannya lagi. Kemudian kalau secara apa namanya secara feature-feature, Nah, iya. nah feature-featurenya kita semua seperti yang karena di materi sebelumnya kan sudah semua ada kan. Ya iya betul Pak. Dulu Itu aja kalau udah pernah, ini banget luxury iya, kalau juga. pernah ingat dulu semua ada di situ. Iya iya Mau iya. smart door lock, mau apa namanya? Ada bathtub juga istilahnya ada. Bathtub, terus ada yang intelligent Oh iya, toilet. intelligent toilet. Jadi ya semua udah ada Iya. gitu ya, solar heart ya, bagian untuk apa namanya? Water heater semua. Water heater. Cuma kita di sini lagi kita tambahin lagi sedikit lagi malah. Apa? Untuk apa namanya? Feature-nya kalau untuk ada grease trap-nya. Oh. Grease trap untuk oke, bagian di kitchen, ya kita tambahin yang grease trap tersebut. Kemudian untuk apa namanya? Solar cell power. Power cell. Nah, itu kita ada baterainya. Oh gitu. Ya, jadinya- kita siapin yang ada baterainya. Jadi kalau sekarang kan kalau dulu kan pemerintah kan masih perbolehkan tuh Iya 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 iya. untuk kalau kita tabung mesti kita kasih ke Iya, pemerintah kan, mengurangi beban pemakaian listrik kan. Tapi kalau sekarang tidak lagi. Jadi kita berpikir kita tetap pakai tapi kita tabung dengan ada si baterainya ini. Oh Jadi gitu, bisa jadi solar cell-nya bisa buat menyimpan juga menyimpan. ya? ininya ya? Oh, Ya, jadi oke, menyimpan. oke. Jadi kan itu yang kita pikir supaya fiturnya bisa bermanfaat. Kalau enggak kan nggak bisa bermanfaat lagi. Iya, iya, iya. Kalau dulu kan kita ngomongnya bermanfaat karena kita bisa mengurangi biaya listrik. Iya, ya, cuman itu aja gitu ya? Iya, karena kita bisa offset ke pemerintah. Nah, sekarang kan nggak bisa lagi. Nah, ini kita pikir offsetnya kemana ya? Kita tabung dalam bentuk baterai tadi. Itu jadinya Iya. ya. Oke, jadinya istilahnya dayanya di dalam rumah juga bisa bertambah. Kalau ada itu kita nggak perlu tambah lagi karena kita udah punya tabungan ini ya. Jadi itu untuk feature-feature ya. Kalau untuk yang lain semua seperti yang kita hadirkan di apa namanya di materi sebelumnya. Ya, Oke, kemudian secara kawasan. Tadi kita belum ngomong secara kawasan nih. Iya betul. Apa yang membedakan yang signature dengan yang lain nih? Ya, ininya? secara kawasan. Jadi satu konektivitas langsung ke clubhouse tetap ada. Oh, oke, ya. Karena materi yang sebelumnya kan ada konektivitas tuh langsung. Jadi mereka tanpa harus membawa mobil, mereka berjalan kaki bisa langsung ini kolam juga renang. ada akses langsung. Ada akses langsung semuanya. Kemudian secara site plan nih, Mbak Nita bisa lihat nanti ya secara gambaran kawasannya ini. Ini 10% lebih apa namanya? Lebih density-nya itu lebih sedikit. Oh. Dari yang awal. Berarti lebih banyak area terbukanya? Iya, ini lebih banyak area terbuka. Oke. Jadi Tapi kalau luas total areanya berapa buat yang materi? ini kurang lebih 4,5 hektar, tapi ini lebih sedikit dari yang sebelumnya. Oh, Iya. jadi memang ya itu karena bukan jumlah unitnya memang berkurang, tapi bukan luasannya yang berkurang Iya, ya. Tapi bukan. karena justru ruang terbukanya Ruang terbukanya. Jadi kalau makanya tadi saya bilang kalau tadi misalnya itu 60% ya kita maximize, ini paling sekitar 50-an%. Oh, density-nya gitu. Jadi oh iya. nah, itu membuat dia lebih apa namanya? Lebih nyaman untuk tinggal di sini. Dan gitu tamannya dibuat aktif gitu Pak ya. Jadi bisa bukan Aktif. cuma taman hanya pajangan aja gitu ya. Enggak, jadi kita bikin jogging track, sekitar putaran, mereka bisa putar di sini gitu ya. Oh, Kemudian iya, ada iya, pocket garden Oh, oke. untuk yang bawa anak gitu ya, atau untuk just to ketemu dengan tetangganya untuk ngobrol chit-chat sedikit ya. Oh iya. Nah, itu semua yang kita hadirkan di sini seperti itu. Oh, itu Jadi dia. bayangin ya lebih nyaman ya, udara pasti lebih sedikit Iya, ya. dan Terus pastinya- lalu lalang mobil juga lebih sedikit kan pastinya kalau ininya ya. jumlah yang tinggal juga lebih sedikit kan pasti demikian. ininya. Padahal kalau secara bentuk
entrance segala semuanya ini lebih mewah. Lebih Jadi mewah daripada yang sebelumnya. dari sebelumnya entrance bisa dilihat tuh. Iya, Karena besar begitu ininya iya, ya. namanya juga ide ya. Kalau ide kan dari yang sebelum dan sesudah kan pasti idenya lebih banyak lagi kan. Oh iya. Lebih banyak lagi, lebih kaya lagi. Jadi bagaimana bentuk entrance Matera Signature juga sangat-sangat apa namanya wah lah kita itu bikin. ya. Yang padahal yang sebelumnya udah cukup wah Sudah juga cukup ya. wah gitu Sekarang ya. lebih wah ya. Itulah namanya ultimate-nya di sini ya. Itulah ininya. ultimate-nya, Ultimate-nya di Mbak sini. Ita. Nah, taman-taman itu juga nanti pohon-pohon besar juga pada berarti ya. Jadinya lebih teduh gitu ya. Iya. Karena kan sekarang memang kena baru area rumah contoh aja sebenarnya. Tapi nanti kalau ultimate-nya kan dia sudah tumbuh kan. Ya it takes time sebenarnya ya, karena tidak bisa instan. Takes time, tapi at the end ya itu pokoknya menjadi sudah kayak disiapkan untuk memang pohon besar ya tumbuh besar itu oasis lah untuk kawasan dari Serpong ini. iya. Dari sebenarnya kan kalau Mbak Nita lihat juga dari jalan besar kan bisa dilihat tuh dari yang ROW 28 yang itu besar kan itu. kan sangat apa namanya elegan ya. Iya betul. Elegan. Jalannya tidak lurus aja gitulah ya, Iya. tapi yang dibuat lekuk jadinya yang manis lah istilahnya. Iya, bisa dibilang elegan. kayak gitu Ya, kemudian ini yang situ sebelah kita juga airnya sudah makin banyak. Oh iya. Ya, situnya itu kan alami Pak ya? Itu alami. Okay. Jadi sudah direvitalisasi, ya sudah akan airnya semakin Tinggi banyak. ini, Artinya semakin udara pun semakin sejuk. Oh ya, iya, dan sejuk. itu paling dekat ke sini Pak ya? Iya, berarti paling dekat. Berarti mungkin kalau jalan-jalan nanti bikin apa ya, jogging track pinggiran itu? Semacam secara kawasan besar Matera ya. Nanti kita tentunya akan ada konektivitas ke arah lake itu. Oh, oke. Kan tidak jauh tuh, dekat sekali. Iya, kayak bisa dibilang arah sebelahan ya, mungkin ya bisa dibilang ini. Iya, jadi secara di dalamnya juga nyaman. Secara side plan kawasan juga dia sudah nyaman ya, karena jumlahnya sedikit, jumlah rumahnya sedikit ya, presentasinya sedikit untuk sebagai huniannya. Secara kawasan pun dia semakin nyaman lagi karena ada danau yang terdekat juga sudah hidup, kita bisa bilang hidup ya. Udara pun semakin segar. Jadi di sini ada berapa tipe kalau yang di Signature nih? Ada 2 tipe. Oh, cuma 2 tipe? Iya. 12x20 dan 10x20. Dan itu yang paling diminati Itu yang paling diminati. Yang paling diminati. Iya, itu yang paling diminati karena kita belajar dari yang sebelumnya. Ininya ya. Iya, jadi ukurannya sih termasuk besar ininya ya. Ukuran termasuk besar, tapi karena luasannya juga sebenarnya hampir sama dengan sebelumnya, cuman memang dibikin lebih kompak mungkin ya, bisa dibilang ya. Tapi optimal banget ini ruangannya. Optimal ruangannya, tapi tidak kehilangan luxury-nya. Ya, itu. Ya, space misalnya koridor-koridor rumahnya tidak sempit-sempit. Ya, itu. Luas, relax gitu. Nah, ngomongin luxury juga ada material yang berbeda nggak Pak penggunaannya dari yang sebelumnya? Oke, kalau material kita masih menggunakan sintered stone. Kita dalam hal ini kita pakai produknya Quadra. Oh, yang buat depan ya? Ya, depan dan bagian dalam juga kita pakai Quadra. Oh, oke. Ya, kita bikin semuanya pakai Quadra. Untuk kamar-kamar tidurnya kita pakai SPC flooring, ya. Oh ya. Karena itu lebih warm di dalam dan bagian luarnya biar terkesan lebar. Dengan Quadra berwarna cerah ini, warna putih, sehingga lebih terkesan lebar, luas ya. Kemudian railing semua kita pakai railing kaca semua. Oh iya. Ya demikian pemakaiannya. Ya produk-produknya pasti yang terbaik yang kita sematkan di sini. Hampir sama yang inilah ya. Yes. Nah, ini juga di sini saya lihat ada detail Art Deco-nya gitu Pak ya ininya. Iya. Itu apa yang memang juga menunjukkan biar berbeda juga signature. Iya, benar. Thank you, Pak. Itu karena memang kita mencari bentuk yang tentunya tentunya harus ada kebanggaan yang punya signature dong. Dibandingkan yang sebelumnya gitu loh. Karena secara produk kan dia yang ultimate paling ultimate-nya ya. Makanya kita sematkan ornamennya dan ornamen ini pun di bagian fasad ya tercipta sedemikian kesannya memang
Art Deco karena kan American itu kan campuran antara Art Deco, klasik, ya, karena banyak dari migran Eropa itu kan macam-macam tuh latar belakangnya tuh. Jadi Art Deco kan salah satu yang dari Belanda ya. Jadi secara bentuk kita familiar dengan bentuk itu memang mirip-mirip Art Deco, sedikit ada Art Deco-nya gitu. Tapi emang tema besarnya sih tetap American klasik. Klasik ininya. Tapi justru yang membuat lebih apa ya? Tadi kayak maskulin tapi justru ada lekukan gitu kan. Kalau Art Deco kan lekukan ya, sementara American klasik lebih geometris ininya ya. Jadi ada kombinasinya, kombinasinya bagus juga sih ininya ya. Iya benar. Ininya dan itu terlihat dari fasad juga dimasukin ke dalam interior juga Pak ininya. Iya interior. Jadi sebenarnya SHS dalam hal ini yang mengerjakan rumah Matera ini bertanggung jawab untuk desain secara arsitektur dan interior. Nah interiornya kita bikin yang maksimal juga. Oh iya. Jadi kalau kita mau ngobrol sedikit nih tentang interiornya juga, SHS-nya membawa dari luar tuh ke dalam itu supaya spiritnya sama. Jadi kalau sebagai gambaran, ornamen-ornamen tadi dibawa ke ceilingnya, gitu ya, ke ceilingnya, terus kemudian ke bagian-bagian ada pembagi ruang itu, misalnya ada partisinya. Dibawa lah itu ornamennya itu ke dalam ruang di dalamnya. Iya. Itu kalau yang di ceiling semua unit dapat pasti gitu ya? Enggak. Oh tergantung ininya aja ya. Tapi memang itu hanya untuk ini. Hanya untuk ide saja gitu ide ya. Saja. Tapi bagus juga sih ya. Jadi kalau membedakan itu kan, saya ingat waktu itu sempat ngobrol desain luxury itu sebenarnya tidak harus bling bling gitu kan. Tapi juga sedikit detail, tapinya justru detail itu yang membedakan gitu kan. Luxury itu ditunjukkan dari detailnya yang berbeda. Karena orang biasanya kalau orang awam yang tidak terlalu mendalami ya terkait dengan seni ya, mereka kadang-kadang nggak tahu apa yang membuat rumah ini berbeda dengan yang lain. Jadi desainernya ini yang menciptakan feel tersebut. Jadi misalnya ceilingnya itu dibuat ornamen, orang tidak merasa apa sih yang bikin, tapi bagus, nice ya, padahal karena ada ornamen di atasnya. Justru itu yang membuat ornamen beda ini. Sama dari luar dari dalam. Orang kadang-kadang nggak ngerti. Jadi gitu. Betul. Pokoknya feel-nya beda aja gitu rasanya. Nah, itu kan biasanya kan gitu kan. Iya, makanya itu. Ternyata kalau ya desainer mengerti bagaimana cara bikin seperti feel tersebut. Jadi bikinlah detail-detail yang dari ceiling, dari partisi, ya dibawa kemana-mana, detail-detail kecil itu yang membawa feel-nya itu. Untuk orang awam yang melihat pertama, wah nice sekali ya interiornya gitu loh. Nah itu dan yang mewah, gitu. Ini menunjukkan bahwa kalau rumah untuk kalangan high end memang kan mereka punya pride untuk menunjukkan rumah saya berbeda dong. Fasad mungkin boleh sama, cuman dalam yang beda ya. Iya benar. Experience di dalamnya, jadi setiap begitu kita masuk, wow ini beda, benar, beda benar. lagi. Itu dia. Ini kalau kita lihat juga dari yang sebelumnya ya, yang kita bikin sengaja agak berbeda. Bagian dalam juga lebih maskulin interiornya. Kalau yang di Matera dulu itu dia lebih feminim, dominan putih-putih gitu ya. Emang terkesan luas ya, tapi sedikit terkesan agak ya lebar gitu ya. Tapi kalau ini lebih ke maskulinnya, lebih kelihatan lebih warm sih sebenarnya ya. Lebih warm. Tapi dengan warna-warna gelap itu justru muncullah si luxury-nya itu loh, terasa langsung kesannya yang si warna-warna tersebut yang terkesan membuat dia lux. Iya. Seperti kayak gini, contoh ini kayak ditunjukkan kayak dia bisa mungkin jadi ruang hobi buat musik gitu kan. Ruang hobi ya. Ruang hobi It's just gitu juga ya. An idea ya untuk membawa gambaran jadi seperti ininya gitu loh. Bisa di ininya ya. Wah, seru juga ininya. Saya menarik juga di bawah ada cigar lounge, itu kan beda banget Pak ya. Iya, cigar lounge itu yang beda ya kalau yang sebelumnya kita punya ya, cigar lounge itu pertama kali kita bikin. Cigar lounge, kemudian yang bagian bawah itu juga perbedaannya. Ini area ruang makan. Ruang makan itu kan chandelier itu besar tuh. Chandelier gede, besar gitu ya. Kemudian di area untuk pantry, pantry juga itu kan kita pakai ada semacam cerobong tuh desainnya itu. Itu kan belum untuk Paramount sendiri kan
kita coba cari-cari bentuk-bentuk yang unik, yang menarik. Oh iya, tapi kan ada island juga di bawah kan ya buat Iya, di kitchen. Itu memang sudah dapat island atau belum? Enggak, Tambahannya buat enggak, karena kan tambahan aja ya? enggak semua orang Oh iya, mau. ininya ya. Ya, jadi mending kita bikin luas. Silakan design your own space kan. Oke. Takutnya kan ada yang nggak suka Ya, begitu ini ya. juga, maunya pengen lebar. Iya, iya, Silakan gitu loh. Gitu. Jadi Oke. kemudian untuk yang tadi perbedaan lagi dengan yang interior sebelum-sebelumnya, kayak di kamar tidur utamanya tuh. Oh iya, Untuk yang bikin itu kita bikin sengaja apa namanya? Bednya itu yang iya, ada iya, model iya. begitu kan. Oh ya, apa istilahnya foster ya kalau nggak salah ya, Yang tempat ada tiang itu kan? tiang-tiang Iya, itu iya, kan. tempat tiang itu ya. Itu kan idenya kita belum pernah. Jadi kita mencari satu bentuk baru lah. Kalau ukuran kamar tidur utamanya sama ya sebelumnya dengan yang sebelumnya? Apa lebih besar? Lebih apa ya? Pengaturannya aja lebih baik. Oh, oke. Lebih baik Layoutnya dari yang justru sebelumnya. itu Ya, layoutnya. Jadi secara layout dia lebih apa? Squarish Oh, gitu. dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kalau ya maksudnya dalam rectangle gitu kan kita kan lebih gampang mengatur Oh ya. iya, lebih ngatur. Biasanya kan. Jadi itu yang kita cari yang saya bilang tadi sebelumnya seperti apa kita bawa ke sini mesti ada sesuatu yang berbeda. Harus lebih bagus dari yang Matera sebelumnya. Oh iya, iya. Ini. Gitu loh. Tentunya di sana ada juga yang suka modelnya seperti itu. Dia kalau yang di Matera sebelumnya itu dia lebih lebar. Ini sedikit lebih compact tapi lebih squarish, panjang. Oh, lebih squarish lebih bentuknya. squares. Oh iya, iya. Itu iya. lebar, kemudian ada bentuk semacam ada iya, bentuk iya. yang melebar, mengecil sedikit gitu. Kalau yang di awal, ini squarish aja. Oke. Ya, jadi tapi menarik. Jadi lebih ya balik lagi. Jadi di rumah ini bisa dibilang lebih optimal ya buat denahnya dan Iya. semua ruangan bisa dimanfaatkan optimal juga gitu ya, Iya, maksimal iya, untuk apa benar. aja gitu ya. Nggak nanggung lah istilahnya bahasa ininya ya. Nggak nanggung, bisa Nggak nanggung. dimaksimalkan. Bingung mau ini koridor kegedean tapi kalau jadi ruangan duduk jadi kekecilan juga Iya, gitu ya. benar. Ininya. Oke, ininya juga. Jadi semua ada berapa kamar Pak yang ini? Di atas ada 3 kamar 3 tidur, di bawah 1 kamar tidur. Dan setiap kamar ada ensuite. Ensuite bathroom. Oh. Ya, semua ada ensuite bathroom. Nah, kalau yang terakhir juga di Matera sih sudah kita bikin ensuite bathroom juga. Tapi yang versi sebelumnya kan belum. Ya. Ya, tapi yang terakhir di sana juga sudah bikin ensuite bathroom. Tapi di sini semua dari awal sudah kita bikin ensuite. Oh, jadinya lebih inilah ya. Iya. Jadi setiap kamar ada kamar mandinya. Dan ngomong-ngomong, gimana progres pembangunan? Ya, dalam beberapa bulan lagi harusnya sudah mulai karena kan biasa kita sejak orang pembelian kan ada prosesnya itu baru kita mulai pembangunan masalnya. Oke, serah terimanya rencana kapan Pak? 2 tahun ya. 2 tahun ya. Ya. Kalau membuat yang kualitas ini sih memang Ya jangan buru-buru ya. jangan buru-buru. Iya. Nanti istilahnya garis salah dikit ini mesti diulang Pak. Jangan buru-buru. Iya, Ya. jadi harus presisi sekali lah ini Iya. dibilang. Kalau udah kita ngomong seperti ini sih Iya. lebih baik lah, Ya, lebih baik, gitu ya. lebih bagus perlu waktu yang cukup lah. Kalau enggak nanti terlalu terlalu buru-buru jadi banyak yang miss-nya gitu loh. Dan pasti ya itu presisinya agak kurang kalau buru-buru juga. Benar. Iya, karena luxury nggak bisa bilang balik lagi presisi cuman nggak bisa luxury cuman materialnya aja, tapi bagaimana dia memasangnya juga harus itu juga Pak. Iya, Betul. benar. Wah, terima kasih sekali Pak penjelasannya. Nanti kita mau lihat apalagi detailnya di rumah ini nih Pak. Oke. Kalau gitu, Baik. terima kasih. Thank you.